Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salama Allah curahkan untuk kita semuanya. Menindaklanjuti ceramah beliau Gus Abbas di Bumi Batam, beliau juga menyempatkan untuk membaiat beberapa kiai-kiai yang ada di Batam untuk ikut berjuang dalam kebangkitan Wali Songo di bumi Indonesia ini. Tidak hanya pengurus PWI, beliau juga menekankan untuk adanya Laskar Sabilillah, di mana di bumi Melayu Rio Batam tersebut nantinya ikut bau-membau menyebarkan ilmu-ilmu, melestarikan, melanggengkan ajaran Wali Songo di bumi Batam. Hal-hal yang terkait dengan pergerakan kebangkitan Wali Songo Indonesia inilah beliau menyempatkan menemui beberapa kader-kader baik dari NU, Ansor Banser, Muslimat Fatayat untuk kembali bagaimana berkiprah, mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama atas bagaimana Nahdlatul Ulama itu sendiri selalu mengedepankan amaliyah-amaliyah yang notabene selalu usul merujuk kepada ajaran Wali Songo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini saat beliau membaiat pengurus Kebangkitan Wali Songo di bumi Batam dan pengurus Laskar Sabilillah. Segala hilah mohon maaf engkar ya rahmat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar keturunan Sunan Gunung Jati pun nasabnya juga ada di Thailand. Ada di Thailand, di Kesultanan Thailand. Bahkan sekarang baru ditemukan juga ditulis di Kesultanan Tunisia. Jadi ternyata memang yang disebut Wali Songo itu bukan sekedar yang kita sebutkan yang tadi, tapi memang seluruh Nusantara itu pengaruhnya, bahkan seluruh Jawa. Jawa ini termasuk Makassar, Sumatera, Batam, Kalimantan itu dulu disebutnya Al-Jawi. Manakala disebut Jawa itu ya termasuk Filipina, Mindanao. Maka ada kitab namanya itu Tabaqatul Ulama Il-Jawiyin, yaitu adalah sejarah tentang masalah susunan ulama-ulama Jawa. Di situ terdapat yaitu adalah Maulana Syekh Arsyad Al-Banjari Kalimantan, kemudian Maulana Yusuf Al-Makassari, itu ternyata memang disebutnya Al-Jawi. Mereka menyebut kita itu Al-Jawi, walaupun kita itu sebetulnya Al-Malawi, Melayu ya. Nusantara semuanya. Saudara-saudara sekalian, Laskar Sabilillah ini dibentuk adalah dalam rangka membela leluhur. Membela leluhur yang ada di Batam, membela leluhur yang ada di Kepulauan Riau, membela sejarah leluhur yang ada di Kepulauan Riau yang berjuang membentuk Kepulauan Riau, yang berjuang untuk Kepulauan Riau sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Ini ulama-ulamanya sangat banyak, bukan sekedar ulama, leluhur-leluhur kita yang bukan ulama itu juga para pejuang dan para pahlawan. Itu sangat banyak sekali yang nama mereka kadang-kadang terkubur. Karena apa? Istilah orang Jawa itu kepaten obor. Apalagi zamannya Belanda dulu itu banyak diambil alih. Kesultanan Cirebon diambil alih, Kesultanan Banten diambil alih, mungkin juga itu juga di Kesultanan Riau juga ya. Ada menanamkan benih-benih untuk supaya ketika Belanda keluar perpecahan tetap ada. Dan sampai detik ini masih ada. Bahkan di Banten itu ditanamkan Ba'ali.
Ada yang disebut Habibah, Habib perempuan itu kawin dengan salah satu sultan di Banten. Itu marganya Bakbud, itu politiknya sampai sekarang akhirnya. Sangat luar biasa dan mengklaim dalam rangka merebut. Justru keturunan aslinya dibuang di Ambon. Keturunan aslinya Banten dibuang di Ambon. Yang diangkat oleh Belanda itu justru yang dari Bakbud itu, yang dari Ba'alwi itu, yang dari Habib itu. Masya Allah, sangat luar biasa Belanda itu. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita mendirikan PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini bukan untuk memusuhi siapa-siapa. Kita tidak punya musuh. Musuh kita satu, apa? Kebatilan dan kezaliman, itu musuh kita. Kejahatan, itu musuh kita. Kita tidak berniat untuk memusuhi siapapun. Ada kadang-kadang yang memframing, Musabas itu kok benci sama Habib. Loh, siapa yang benci sama Habib? Gak ada yang benci sama Habib. Justru saya sayang sama Habib. Buktinya apa? Saya perjuangkan mereka supaya ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, supaya mereka jangan sampai menanamkan hal-hal yang kurang baik, sebab nanti tanggung jawab di depan Allah mereka juga. Kita harus menyadarkan bahwasanya mereka harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Ketika saya bicara bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan Habib, tapi ada yang menghabibkan, itu bukan berarti saya benci ke Habib. Menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh oknum Habib itu nggak boleh, nggak benar. Ketika ada seumpama di Riau orang yang nama itu bukan Habib, tapi beliau itu seorang syarif. Riau itu daerah syarif, bukan daerah Habib, daerah wali, keluarga Wali Songo. Habib datang itu abad ke-18. Sedangkan Kesultanan Riau sejak zaman dulu sudah ada, Kesultanan Banten, Demak sudah ada. Jadi nggak bisa disebut Habib, disebutnya syarif. Makanya ada di Kepulauan Riau, seumpama di Pekanbaru semua, nama bandaranya pun ada syarifnya, Syarif Abdul Hamid ya, Syarif. Bandaranya namanya Riau itu Pekanbaru, Syarif Abdul Hamid ya. Dan Syarif Qasim, Syarif Qasim, Syarif. Di mana-mana saya lihat itu kuburan makom itu syarif. Waduh, saya kaget waktu pertama kali datang di Riau. Ternyata Riau itu masih keluarga besar Wali Songo. Itu syarif semua, sayyid semua. Jadi rupanya syarif dengan sayyid itu dulu itu satu keluarga menyebar kemana-mana. Ada yang ke Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang ke Thailand, ada yang ke Filipina, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Jawa. Itu satu keluarga ternyata. Ini sangat luar biasa sehingga membentuk satu keturunan yang sangat luar biasa. Tapi keturunan daripada leluhur Wali Songo itu membentuk kesultanan-kesultanan. Kesultanan Ternate, Sultan Babungga itu masih keturunan daripada Syarif Hidayatullah. Termasuk Kesultanan Bone, Makassar. Termasuk juga Kesultanan Syarif-Syarif yang ada di Kalimantan. Termasuk juga Kesultanan Syarif-Syarif yang ada di Riau. Itu sangat luar biasa. Kita itu jadi satu keturunan, bukan sekedar satu keturunan, satu darah, dan kita juga satu nasab keilmuan, sanad keilmuan. Sanad keilmuannya juga sama. Maka dari itu inilah yang harus dijaga oleh kita dan leluhurnya, sebab akhir-akhir ini banyak sekali sejarah leluhur kita yang dibelokkan. Banyak sekali leluhur kita yang dibelokkan juga, namanya dibelokkan. Kebetulan yang melakukan itu semua kebetulan itu oknum daripada habaib atau ba'alwi, dan ini harus diluruskan oleh kita. Kita ini bukan habib, kita ini leluhur kita asalnya dari Hijaz, bukan dari Yaman. Orang Yaman datang abad ke-19, orang Hijaz itu sejak abad ke-9 sudah datang. Sudah membentuk kesultanan yang ada di Maluku, yang di Samudra Pasai, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, itu sudah ada. Jadi kalau seumpama ada orang-orang Hadramaut, orang Yaman tiba-tiba datang mengklaim bahwa Indonesia itu yang menyebarkan Islam itu adalah para habaib, lalu dari mana? Data sejarahnya harus ada. Dari mana Anda
bicara seperti itu karena kami itu nggak pernah melihat sejarah seperti itu. Di Riau Syarif Kasim, bukan Habib Kasim. Ada lagi Syarif Abdul Karim, bukan Habib Abdul Karim. Di Cirebon Syarif Hidayatullah, bukan Habib Hidayatullah. Di Surabaya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib Rahmatullah Sunan Ampel, Syarif. Ada lagi disebut Sunan Bonang Syekh Makhdum Ibrahim Makhdum, Gunung Jati Syekh Makhdum Gunung Jati. Sunan Rahmatullah Sayyid Rahmatullah Syekh, yaitu Sayyid Makhdum Ampel, Ampel Denta, Makhdum Ampel. Gunung Jati Makhdum Gunung Jati. Ada lagi di Purwokerto Maulana Makhdum Wali. Ada lagi Maulana Makhdum Umar. Kalau kalian tahu, saya ini di India 6 tahun. Saya sering ke Pakistan. Di Pakistan itu banyak sekali makhdum. Leluhur-leluhur mereka itu makhdum ini, makhdum ini, makhdum ini. Dan makhdum ini adalah julukan orang India dan orang Pakistan untuk seorang sayyid dan syarif. Makhdum itu artinya orang yang dijadikan hamba, orang yang dijadikan pengkhidmat, orang yang dijadikan peladen, pelayan. Kenapa seperti itu? Karena para syarif dan para sayyid itu tidak mau disebut cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir akhlak, sikap, tingkah lakunya berbeda dengan akhlaknya Rasulullah, nanti menggores nama baik Rasulullah, nanti mengotori sejarahnya Rasul. Ini kemuliaannya syarif dan sayyid. Itu bukan sekedar di Pakistan, sampai di Jawa, sampai di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, itu syarif sayyid jarang menyebut dirinya syarif dan sayyid, kecuali ketika sudah meninggal baru disebut syarif. Sunan Gunung Jati, Gunung Jati. Kemudian juga ada yang di Cirebon itu cuma dipanggilnya Kang, dipanggilnya Gus. Gus itu asalnya dari bagus. Bagus itu keluarganya bagus, keluarganya orangnya akhlaknya bagus. Siapa ya Rasulullah? Keluarganya orang, anak cucunya orang yang namanya artinya bagus. Siapa? Sayyidina Hasan Husain. Hasanun artinya bagus, Husain artinya baik. Kenapa diambil alihkan ke bagus? Karena itu semacam egoisme, penyamaran diri sebagai seorang syarif dan sayyid. Sebab apabila ada seorang syarif dan sayyid kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terpuji, maka diharapkan nama baik Rasulullah tidak tertulis. Itu kemuliaan seorang syarif dan sayyid. Di di Banten itu bagus. Kemudian di Madura namanya Lora. Ya. Paling-paling kalau seumpama di Kalimantan, di Sumatera, paling-paling guru, tuan guru, dipanggilnya ustaz, dipanggilnya kiai. Jarang yang menyebut syarif sayyid. Itu pun kalau disebut juga dia nggak berkenan. Inilah wacana, fenomena yang ada di Nusantara ini. Padahal yang namanya ijra'u nutfatin nubuwah, mengalirkan darah kenabian, itu dilakukan oleh para sayyid dan syarif, abah-abahnya, para leluhurnya, menurunkan orang yang sangat banyak keturunannya yang kita tidak sangka-sangka. Itu adalah syarif dan sayyid. Makanya mohon maaf, keturunannya para wali yang ada di Sumatera, keturunannya para wali yang ada di Kalimantan, para sayyid dan syarif yang ada di Jawa, itu mereka tidak akan berani di depan orang mengaku dirinya syarif dan sayyid. Kenapa? Karena sangat takut. Mungkin di depan kita ada orang yang syarif dan sayyidnya lebih tinggi daripada kita, karena kita tidak tahu. Karena para syarif dan sayyid sudah membaur dengan pribumi, sudah jadi pribumi, sudah kawin
berkawin dengan orang-orang Nusantara, sehingga Syarif Sayyid artinya wajah dan tampangnya Arabnya hilang, Hijaznya hilang, jadilah tampang Melayu, jadilah tampang Jawa dan Sunda, hidungnya pesek-pesek. Akhirnya kalau ngaku dirinya Syarif dan Sayyid, orang Padang nggak ada yang percaya. Masa Syarif dengan Sayyid ini hidungnya pesek? Saya yakin kalau seumpama Anda, saya katakan bahwasanya Kesultanan Riau itu Syarif dan Sayyid, itu adalah termasuk zuriatnya Rasulullah, bukan Habib. Itu zuriatnya Rasulullah benar. Pasti Anda nggak percaya. Kenapa? Karena hidungnya pesek-pesek. Cirebon juga sama. Mana ada sampai ada orang yang mengatakan, ini beberapa orang fanatik daripada Bahawi, mana ada katanya apa para Syarif, para Sayyid di Indonesia ini, masa katanya keturunannya Rasulullah itu hidungnya pesek-pesek, tampangnya tuh pendek-pendek gak kayak orang Arab. Jadi secara tampang juga gagal katanya sebagai cucunya Rasulullah. Lah, yang namanya darah kok dilihat dari tampang? Dari mana? Apakah seumpama ada orang bapaknya mancung, mesti anaknya hidungnya mancung? Enggak kan? Ada orang punya ibu kulitnya putih, apakah mesti anaknya kulitnya putih? Kalau bapaknya pintar, apakah mesti anaknya pintar? Tidak. Ini itu dari Allah. Ini yang harus dipahami. Yang mengislamkan Indonesia itu para Syarif dan para Sayyid, bukan Habib. Cuma sekarang itu diklaim oleh Habaib, katanya yang mengislamkan Indonesia itu Habib. Ini yang jadi masalah. Akhirnya terjadi pengklaiman sejarah bahwa Indonesia tanpa Habib nggak bisa merdeka. Padahal Habib datangnya abad ke-19, yang mendatangkan Belanda lagi. Belanda yang mendatangkan Habaib dari Yaman. Mereka datang di sini karena di Yamannya kemiskinan, banyak terjadi kemiskinan, akhirnya mencari kehidupan di Nusantara ini. Belanda yang datang. Jadi apa namanya? Diklaim semuanya. Kesultanan Cirebon adalah Habib, Kesultanan Banten adalah Habib, Kesultanan Riau itu Habib, Kesultanan Demak semua Habib, kesultanan yang ada di Indonesia itu semuanya Habib. Tanpa Habib itu maka Indonesia nggak bisa mengenal Tuhan. Waduh, ini kalau difahami oleh orang-orang yang kadar semuanya itu adalah rendah, ini langsung bisa dimakan langsung. Ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Padahal panjenengan itu adalah Syarif dengan Sayyid. Maka dari itu disinilah Laskar Sabilillah ini dibentuk, PWI dibentuk dalam rangka menyelamatkan itu semua dan dalam rangka membentengi para leluhur yang ada di Nusantara ini. Maka dari itu bagi Anda dan kalian semua masyarakat Riau, masyarakat Batam yang peduli terhadap leluhur, yang mau berjuang untuk leluhur, mari kita semua khidmat kepada PWI dan Laskar Sabilillah ini dalam rangka membentengi seluruh leluhur dan kekancingan daripada sejarah yang ada di Riau ini harus dijaga. Nanti apa namanya, saya paparkan nanti setelah ini dulu. Nanti ini saya tanya kepada panjenengan, apakah ketua PWI-nya sudah ada? Ketua PWI-nya kan? Oh ya, alhamdulillah. Kemudian apakah komandan Laskar Sabilillahnya sudah ada? Alhamdulillah. Itu asal itu saja. Sekretarisnya, sekretaris PWI-nya sudah ada? Bendahara PWI-nya sudah ada? Sudah lengkap. Kalau begitu cukup ini untuk mewakili, semuanya untuk sekitar lantai. Nanti panjenengan sebelum penyerahan daripada surat daripada SK dari pusat bahwa sudah terbentuk PWI dan Laskar Sabilillah yang ada di Batam ini dan di Kepulauan Riau ini, maka saya minta panjenengan semua mengikuti saya. Ya. Apa yang saya ucapkan silahkan diikuti dalam rangka deklarasi dan ikrar untuk PWI dan Laskar Sabilillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Jabbaru ya Qahharu, 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 ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap setia kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah. Siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan pondasi-pondasi kesatuan leluhur sejarah rakyat Indonesia dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu tadi janji dan sumpah deklarasi, jangan sampai dilanggar ya. Dan untuk ini silakan kepada Syarif Ali menyebutkan itunya kepengurusan PWI di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampira